Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya menerima pertanyaan di kontak layanan saya mengenai ciri wanita yang selingkuh apakah bisa dilihat dari fisiknya. Ya, setidaknya belum ada suatu penelitian ilmiah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, hanya saja begini, jika dilihat dari perilaku, ada ciri-ciri tertentu yang bisa jadi tanda seseorang wanita itu selingkuh. Ya, misalnya saja adalah wanita yang tidak dipedulikan oleh pasangannya, itu ada salah satunya. Nah, jika sudah terdesak, ya, wanita yang tidak mendapat perhatian dari pasangannya bisa saja mencari perhatian dari pria lain. Nah, begitupun wanita yang tidak bisa merasakan kepuasan dari pasangannya. Jika tidak kuat iman, ya tidak mungkin akan mencari kepuasan dari pria lain seperti itu. Nah, bahkan ada juga yang menyebut bahwa jika seorang wanita yang lebih sukses dari pasangannya itu memiliki potensi lebih besar melakukan perselingkuhan. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ciri yang terlihat dari fisiknya? Apakah bisa dilihat? Ya, jika penelitian ilmiah belum bisa menjawabnya, ya mungkin kita bisa lihat dari kearifan lokal ya, dari budaya Jawa dan Sunda bisa memberikan jawabannya. Nah, kearifan lokal yang dimaksud adalah, ya kita bisa lihat dari suatu kitab primbon yang memang terdengar kuno, namun tidak ada salahnya menelaah tanda-tanda wanita yang punya potensi tukang selingkuh seperti yang dibahas dalam kitab primbon. Ya, yang pertama adalah dilihat dari matanya. Konon wanita yang dengan mata sayu seolah baru bangun tidur itu bisa dikatakan merupakan salah satu ciri jika dia gampang selingkuh. Bahkan bisa jadi dia juga gampang cerai karena wanita dengan mata yang sayu itu seringkali adalah wanita tipe pembosan. Begitu. Nah, selain itu, ciri wanita selingkuh dilihat dari matanya adalah cenderung gelap dan sangat sering berkedip. Ya, tentunya lebih sering dari manusia normal. Nah, namun ya, ada juga yang seringkali tidak berkedip ketika melihat pria tampan. Ya, baru ketika bertatapan mata, si wanita akan sering berkedip untuk mencari perhatian. Wanita dengan mata lebar dan besar seperti ya bisa dilihat seperti ikan mas ya ditenggarai dalam kitab primbon itu sebagai tanda seorang wanita yang gemar selingkuh. Wanita dengan ciri mata lebar ini konon sering gonta-ganti pasangan ya untuk mencari suatu kepuasan. Nah, begitupun jika dilihat dengan wanita yang sorot matanya jelalatan dan tampak antusias ketika melihat seorang pria, itu bisa jadi pertanda kalau wanita tersebut gampang untuk diajak selingkuh seperti itu. Nah, lalu yang kedua dilihat dari jidat. Nah, kitab primbon yang saya baca itu menyebutkan ciri wanita yang bisa dilihat dari jidatnya, yakni wanita dengan jidat ya bisa nonong lah ya, itu berpotensi sebagai tukang selingkuh. Apalagi jika jidat nonong ini dengan telinga tegak atau telinga mungil, itu disebut sebagai wanita yang tidak pernah puas dengan satu pria saja. Nah, lalu yang ketiga dilihat dari raut wajahnya. Raut wajah yang kemerahan itu jadi ciri lain wanita yang gemar selingkuh. Ya, apalagi jika bagian hidungnya ada garis-garis kecil. Ya, konon katanya itu tidak pernah mencintai suaminya atau pasangannya. Bahkan wanita dengan ciri fisik seperti ini tadi itu berselingkuh dengan laki-laki yang lebih tua.
Lalu yang keempat, dilihat dari cara bicara dan tertawa. Nah, ciri wanita yang selingkuh dilihat dari fisiknya, bisa juga dilihat dari caranya bicara dan tertawa. Jika dia kerap menjulurkan lidahnya, ya, ketika bicara lalu sering menjilat bibirnya, ini bisa jadi suatu pertanda dia tidak setia pada pasangannya. Ya mungkin cara dia berbicara kerap menjilat bibirnya, ya seperti inilah, begitu ya. Itu konon adalah tanda dia siap bila diajak selingkuh. Ya, bisa saja dia tidak sadar melakukannya, ya, karena sudah ya suatu pembawaan yang atraktif saat bertemu pada pria yang menarik. Nah, begitupun jika bicaranya ketus atau judes, ya. Biasanya dia tidak punya malu ketika berselingkuh. Dan selain itu juga wanita yang ketika tertawa itu menunjukkan dan menundukkan kepala juga pertanda kalau wanita itu gemar untuk berselingkuh, gitu ya. Dan yang kelima, dilihat dari pipinya. Nah, wanita dengan pipi tembem, ya, dan suaranya mirip pria, ya, disebut kitab primbon sebagai ciri wanita yang gemar berselingkuh. Bahkan wanita dengan pipi tembem ini konon juga menyerupai pria yang lebih muda, ya, dan tidak segan menjadi tante girang, ya, begitulah. Nah, lalu yang keenam, dilihat dari rambutnya, ya. Ciri wanita yang gemar selingkuh itu dilihat dari rambutnya. Menurut kitab primbon adalah wanita yang berambut tebal, ya. Dan saking tebalnya anak-anak rambut sampai tumbuh di pelipis, di bagian pelipis, seperti itu. Nah, dan selain itu juga rambutnya juga sering kali diusap, bahkan ikatan rambutnya kerap dibetulkan. Ya walaupun rambutnya masih rapi lah, gitu ya. Tapi suka ya ada-ada saja suka main rambut, ya. Dan itu dilakukan untuk menarik perhatian pria. Lalu yang ketujuh, dilihat dari hidungnya. Hidung runcing namun tidak terlihat mancung juga dimasukkan ke dalam ciri wanita yang gemar berselingkuh menurut kitab primbon. Ya, ini yang saya baca. Nah, apalagi jika saat mengobrol dengan lawan bicaranya, tangan si wanita ini kerap bergerak-gerak agar terlihat atraktif. Ya. Jika kita sudah mengetahui ciri-cirinya, lalu bagaimana cara mengatasi istri yang suka selingkuhkan? Ya, bila ada istri yang suka berselingkuh dengan laki-laki lain, maka salah satu solusinya adalah dengan ikhtiarnya. Ya, ikhtiarnya adalah dengan menuliskan wifik. Ya, saya sudah membuatkan wifik seperti ini. Ya, silakan nanti Anda tulis ya, silakan Anda tulis, silakan Anda buat, gitu ya. Ini nanti Anda gunakan dengan tata cara yang saya berikan. Ya, tata caranya seperti ini. Silakan Anda tulis wifik ini, ya. Kemudian masukkan wifik ini ke dalam air, lalu siramkan pada istri Anda atau pasangan Anda. Maka tidak ada laki-laki lain yang, insya Allah ya, tidak ada laki-laki lain yang mau bergaul dengan istri Anda. Tetapi hendaklah berhati-hati ya, sebab usia seseorang tidak ada yang tahu. Siapa tahu suami ataupun Anda sendiri wafat terlebih dahulu di usia muda, sedangkan istri Anda masih membutuhkan pasangan pengganti Anda untuk melanjutkan hidupnya. Ya. Ya namun terhalang oleh wifik ini, maka kasihan istri Anda nanti. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apa tidak ada solusi lain yang lebih aman? Ya, atau bisa dibilang win-win solution, Kang? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Anda hubungi kontak layanan saya. Ya, nomor saya sudah saya sertakan pada layar video ini dan deskripsi video ini. Nanti kita saling diskusi, nanti akan saya beri arahan yang sekiranya baik untuk Anda lakukan demi keluarga Anda. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini.
Semoga bisa menambah pengetahuan untuk Anda, bisa memberikan solusi. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.